Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah. Sudah lebih kurang 3 tahun saya bersama teman-teman menjunjung amanah ini sebagai Dewan Kemakmuran Masjid, dan sebagian besar masa kerja kami di dunia yang penuh musibah, yaitu bencana COVID-19. Dan bencana ini benar-benar melumpuh lantakkan bukan hanya negara kita, termasuk dunia. Lebih dari 0,5 miliar umat manusia di dunia ini terpapar dengan COVID-19 ini, dan 6 jutanya meninggal dunia, termasuk lebih kurang hampir 1.000 teman-teman saya, para nakes, khususnya dokter, yang sudah meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan sholat id nyaris sempurna, walaupun kita sudah merapatkan barisan yang kita mulai sejak awal Ramadan sebetulnya, tapi kami tetap disiplin membuat suatu aturan, yaitu pelaksanaan prokes, di mana kita harus menjaga diri kita sendiri dan orang lain terhadap penyebaran virus ini. Dan angka-angka ini alhamdulillah semakin menurun. Terakhir Indonesia itu hanya 244 yang terkena virus ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan izin Allah, mudah-mudahan virus ini benar-benar habis di muka bumi ini dan kita bisa hidup seperti semula. Karena kami melaksanakan roda operasional masjid ini sebagian besar waktu dalam keadaan pandemi, maka semua rencana-rencana planning yang sudah kami buat juga berubah sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini. Dan kepengurusan kami sebetulnya baru 2 bulan aja kami menjalankan tugas seperti yang diamanahkan. Tiba-tiba Jakarta dan sekitarnya dilanda musibah banjir besar, dan tidak terkecuali menimpa daerah kita Budi Beta ini. Itu pertama kali masjid bergerak secara sosial dengan menjadikan aula masjid sebagai dapur umum, dan kami membagikan rumah ke rumah berupa nasi bungkus via perahu karet, dan alhamdulillah sangat membantu warga yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa keluar rumah dan segala macam. Kemudian 3 bulan pertama COVID melanda Indonesia, benar-benar lockdown. Kita nggak bisa kemana-mana, termasuk rumah ibadah ditutup. Dan pada saat itu kita juga tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha seperti ini, dan kita terpaksa sholat di rumah masing-masing. Dan alhamdulillah mungkin kenangan pertama juga kepada bapak-bapak menjadi imam khatib dan imam sekaligus pada keluarganya masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat id yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa program dari DKM yang sudah dan akan kami jalankan. Kami bagi
dari dua versi. Yang pertama adalah secara umum program masjid yang sudah kami jalankan adalah karena situasinya pandemi, yang bisa kami buat adalah berbagi dengan masyarakat sekitar. Di awal pandemi itu betul-betul lingkungan kita terpuruk, banyak karyawan yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dipotong gajinya dan segala macam. Dan kami memahami sekali kondisi yang seperti itu, sehingga dari masjid dibagikan 2.225 paket sembako. Dan paket itu tergantung juga, komposisi paket tergantung juga dari kondisi yang dialami. Pada awalnya itu memang yang dibutuhkan adalah sembako. Tapi dengan berjalannya waktu, anak-anak sekolah yang mulai sekolah dari rumah juga membutuhkan internet, wifi. Sehingga kami menyediakan tempat anak-anak belajar di aula masjid gratis. Dan kami juga membagikan beberapa pulsa kepada yang kurang mampu. Kemudian dikala bahan bakar langka, kami juga membagikan tabung gas. Dan terakhir ketika minyak goreng langka, kami juga membagikan minyak goreng ke warga sekitar yang membutuhkan. Dan alhamdulillah ada perasaan senang bahwa semuanya itu didanai oleh jamaah umat, terutama jamaah Masjid Al-Ihsan, sehingga kita bisa berbagi kepada masyarakat sekitar. Kemudian program sosial selain program ibadah rutin yang kami laksanakan adalah kami mengadakan ikut bekerjasama dengan PMI penyelenggaraan donor darah di aula masjid. Dan sebelum bulan puasa kami juga melaksanakan khitanan massal dari pihak DKM dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Syariah. Dan yang sangat membanggakan adalah pujian dari pihak rumah sakit terhadap masjid. Mereka tidak melihat fisiknya masjid, mereka tidak melihat sarana dan kondisi ruangan peribadatan di masjid, tapi yang mereka nilai adalah bagaimana kondisi tempat wudhu, bagaimana kondisi toilet dan kamar mandi. Alhamdulillah saat itu masjid kita mendapat pujian dari pihak Rumah Sakit Syariah Asih, dan yang berarti itu orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, program kami yang terbaru adalah ATM beras. Sebetulnya kalau di awal saya bilang berbagi dengan masyarakat berupa pembagian sembako, itu sifatnya adalah emergensi. Di saat ketika musibah melanda, kita turun, tapi khususnya untuk saat itu, selama pandemi. Untuk kedepannya bagaimana? Muncullah dari teman-teman saya yang di DKM untuk membuat sinambungan bantuan yang terus-menerus dari jemaah via DKM Masjid. Terciptalah satu program baru adalah ATM beras. ATM ini sebetulnya mengatur bagaimana pembagian beras tersebut tidak berdesak-desakan, pembagian yang rapi, tidak rebutan, dan di ATM itu sendiri sudah ditentukan berapa jumlah, berapa liter yang harus diambil. Dan untuk menentukan itu, teman-teman saya dari masjid turun sendiri survei ke lapangan, ke rumah-rumah penduduk yang membutuhkan. Betul-betul kita lihat sendiri kondisinya, termasuk jumlah keluarganya yang dibuktikan dengan kakak. Jadi tidak ada lagi data yang kami terima, dan data tersebut adalah kami cari sendiri. Jadi benar-benar akurat, benar-benar kebutuhan dari keluarga tersebut. Mudah-mudahan makin banyak lagi donatur-donatur yang menitipkan sedekahnya untuk ATM beras ini,
sehingga saudara-saudara kita di sekitar sini, di sekitar Puri Beta ini bisa menikmati apa yang sudah disedekahkan oleh para jemaah dan donatur Masjid Al-Ihsan ini. Kemudian secara khusus saya ingin melaporkan kegiatan selama Ramadan. Jadi di samping kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat tarawih dengan ceramah agamanya setiap malam dan i'tikaf, juga kami membentuk suatu panitia khusus untuk selama Ramadan ini yang kami sebut dengan Semarak Ramadan Ceria, yang dikomandoi oleh Bapak Agung Setiawan. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan seperti lomba tahfiz, mewarnai, cerdas cermat, dan puncaknya adalah lomba rampak beduk tadi malam dan sekalian pemberian hadiahnya. Dan tak lupa juga aktivitas selama Ramadan adalah pelaksanaan dan pengumpulan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Dan alhamdulillah UPZ Masjid yang sudah memperoleh izin dari Barnas mendapatkan penilaian yang terbaik dalam hal kerapian pencatatan dan pelaporan, alhamdulillah. Kemudian bisa kami laporkan bahwa sudah terkumpul selama Ramadan zakat fitrah beras 692 kg dengan uang 21.370.000. Zakat mal terkumpul 72.050.000. Infak dan sedekah 5.555.000 rupiah. Fidyah 7.945.000 rupiah. Semoga kedepannya pelaksanaan pengumpulan zakat ini dapat disatukan melalui Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah untuk program i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Kami menerima infak dari jamaah untuk kegiatan i'tikaf sebesar 45.750.000 rupiah dengan pengeluaran sebesar 37 juta rupiah 771.200, sehingga saldo yang bisa kami kumpulkan sebesar 7.978.800 rupiah. Kami mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya. Insya Allah kami akan melaksanakannya dengan amanah. Bersama ini kami ikrarkan bahwa setiap Ramadan insya Allah kami akan meluncurkan laporan keuangan dari semua kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Ihsan sebagai bentuk keterbukaan, transparan, dan pertanggungjawaban keuangan kami kepada seluruh donatur dan jamaah. Bagi kami lebih baik kami dihisab di dunia daripada kami dihisab di akhirat atas pertanggungjawaban keuangan masjid ini. Oleh karena itu, Ramadan tahun ini alhamdulillah telah kami luncurkan laporan-laporan keuangan Masjid Al-Ihsan periode September 2019 sampai dengan Maret 2022. Laporan ini telah kami edarkan kepada jemaah baik secara langsung melalui WhatsApp group dan juga kami selalu tayangkan di monitor-monitor Masjid Al-Ihsan Puri Beta 1. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pelaksanaan sholat Id akan segera dimulai. Alhamdulillah pelaksanaan sholat Id Al-Ihsan mendapatkan bantuan 1000 masker dari Yapfa Komfit guna mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Terima kasih ini. Ungkapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada para alim ulama, kiai dan ustadz yang sudah memberikan tausiahnya setiap malam di malam-malam Ramadan.
kepada pemerintahan Camat Larangan, Lurah Larangan Utara, RW, RT Puri Beta 1 atas dukungan dan arahannya. Kepada PT Japfa Komit atas supportnya. Kemudian kepada para sesepuh, senior, pembina, pengawas, serta pengurus DKM Yayasan Al-Ihsan, seluruh panitia Ramadan dan Idul Fitri yang telah bekerja keras siang dan malam melayani jemaah. Dan saya tahu persis ini beberapa dari teman-teman saya nggak tidur sampai pagi ini dalam rangka persiapan pelayanan sholat id pagi ini. Dan juga kepada para jamaah yang telah menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya melalui Masjid Al-Ihsan. Berikutnya, terima kasih kami juga tak kalah pentingnya pada ibu-ibu dan seluruh warga yang turut membantu kegiatan amal ibadah selama Ramadan dan sholat Idul Fitri ini. Para pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Harapan kami untuk tahun-tahun depan, semua kegiatan-kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial menolong masyarakat yang membutuhkan, semua dapat dipusatkan di masjid. Kita jadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk bersosialisasi, interaksi, beramal, agar nilai-nilai Islam dapat tersiar lebih luas kepada masyarakat. Mari kita singkirkan segala kepentingan pribadi. Kita sama-sama niatkan semua ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memakmurkan masjid. Mohon bimbingan arahan dari semua jajaran pemerintahan, dari wali kota, camat, lurah, RW, RT dalam rangka memakmurkan masjid pada umumnya, khususnya Masjid Al-Ihsan yang sama-sama kita cintai ini pada khususnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua dan memberikan ganjaran pahala kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah kami dan panitia Ramadan Idul Fitri akan bekerja semaksimal mungkin. Namun juga kami menyadari sebagai hamba yang memiliki keterbatasan. Dengan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam pelayanan ibadah selama Ramadan dan sholat Idul Fitri ini masih banyak kekurangan kami di sana sini. Akhirul kalam, di hari-hari yang agung ini, mari kita senantiasa lantunkan takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah kami segenap pengurus DKM Al-Ihsan Puri Beta 1 mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.